Menurut data Polda Jabar, hingga November 2021, jajaran kepolisian di daerah Jawa Barat menerima 300 laporan kasus KDRT. Beberapa di antaranya yang menjadi sorotan seperti di Kabupaten Bandung, terjadi kasus KDRT terhadap istri menggunakan alat tajam. Di Kabupaten Karawang, ada kasus tuntutan 1 tahun penjara pada seorang istri yang sering memarahi suaminya, dan yang paling tragis, di Kabupaten Cianjur, kasus penyiraman air keras terjadi hingga membuat sang istri meninggal dunia. Jika dirata-ratakan, kasus KDRT di wilayah Jawa Barat mengalami kenaikan hingga 15% dibandingkan tahun lalu. Sementara itu, kasus yang ditangani langsung oleh Polda Jawa Barat berjumlah 12 laporan, di mana 4 laporan sudah dihentikan, sementara 8 laporan sisanya sedang dalam proses penyelidikan maupun penyidikan. Dalam kasus KDRT, pihak korban maupun keluarga biasanya malu untuk melaporkan. Namun masyarakat sebetulnya wajib melaporkan pada yang berwenang jika mengetahui adanya tindakan KDRT. Berdasarkan alat bukti dan hasil visum, jika ada luka, ditambah dengan keterangan saksi-saksi, maka kepolisian akan menaikkan kasus KDRT ke tahap penyidikan, berkoordinasi dengan kejaksaan. Bagi pelaku KDRT, dapat dikenakan pasal berlapis. Kalau dia sampai misalnya kekerasan fisik sampai menyebabkan meninggal dunia, tentu saja ancaman hukumannya di atas 5 tahun. Bisa kita juntokan dengan pasal-pasal dalam KUHP, misalnya penganiayaan ringan di pasal 351, atau dia sampai menyebabkan mereka meninggal dunia di 351 ayat 3, atau mungkin sampai kita kenakan juntokan dengan pasal pembunuhan 338, 340 bisa masuk. Angka kasus kepolisian ini lebih rendah dari data di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana DP3 AKB Provinsi Jawa Barat. Pada tahun 2019 tercatat 89 kasus, pada 2020 kasus KDRT mengalami peningkatan hingga 4 kali lipat dengan 389 kasus. Sedang tahun ini hingga bulan Oktober tercatat 386 kasus. Namun dari data KDRT tahun 2020, kasus kekerasan terbanyak dialami oleh anak-anak dengan 208 kasus, kekerasan rumah tangga 118 kasus, trafficking 10 kasus, dan kasus kekerasan lainnya 53 kasus. Menurut Pemprov Jabar, yang biasa menjadi penyebab KDRT adalah adanya sudut pandang dan budaya yang menganggap laki-laki memiliki posisi lebih tinggi dan diistimewakan, sehingga menganggap tindakan kekerasan adalah suatu kewajaran. Selain itu, di dalam KDRT terdapat beberapa kategori kekerasan, yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan ekonomi atau penelantaran, dan kekerasan seksual. Namun di antara itu, semua yang paling sulit dirasakan maupun dibuktikan adalah kekerasan psikis. Jangan ragu untuk bicara, karena itu sangat berpengaruh gitu ya terhadap masa depan Anda. Pada saat kita semua dalam lingkup kekerasan dan kita membiarkan terus-menerus, nah itu nanti kan traumanya akan panjang dan sulit sekali healing atau rehabilitatifnya. Meski laporan KDRT mengalami peningkatan yang signifikan, namun peneliti Pusat Riset Gender dan Anak Universitas Padjadjaran menilai bahwa jumlah itu belum menunjukkan keseluruhan persoalan KDRT, sehingga pemerintah harus terus memperbanyak saluran agar para korban dapat berbicara. Sementara itu, masa pandemi merupakan salah satu penyebab meningkatnya kasus KDRT yang terjadi pada saat ini. Kasus ini meningkat terus seiring dengan juga kondisi pandemi. Karena kondisi pandemi itu membuat banyak pihak juga stressful ya Mbak, dan kemudian perempuan juga menjadi beban gandanya makin berlipat, bukan hanya 2, bukan hanya double, tapi multi. Jadi pada saat perempuan ada di rumah, orang beranggapan itu akan lebih baik perempuan berada di rumah ya. Betul kalau rumahnya kondusif ya Mbak, tapi kalau rumahnya adalah rumah tempat biasa dia mendapatkan kekerasan, kemudian pas COVID dia harus lebih banyak berada di rumah, itu kan menjadi problem besar ya, dia akan menjadi korban yang akan terus-menerus. Jadi makanya nggak aneh kalau meningkat, dan saya pikir peningkatan ini tidak hanya di Jawa Barat gitu. Bintari melanjutkan, keberanian bicara dalam menekan tingkat KDRT minimal pada lingkungan terdekat yang bisa dipercaya, atau bisa juga langsung melaporkan melalui call center yang dimiliki oleh pemerintah. Tim Liputan CNN Indonesia.